Bismillah. Bismillah, alhamdulillah. La haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila yaumil qiyamah. Faya ibadallah, usi binafsi wa iyyakum bitaqwallah. Ittaqullah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayyam sawa'al lis-sa'ilin. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru shadda mizarahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu. Hadirin jamaah salat Jumat, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah wa syukurillah, pada Jumat siang ini kita sudah berada pada 10 yang akhir dari bulan Ramadan tahun ini. Marilah pada 10 yang akhir ini tingkatkan kuantitas dan kualitas ibadah kita, tambah kesemangatan ibadah kita, tambah keseriusan ibadah kita. Karena inilah yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana dijelaskan dari hadis riwayat Imam Muslim, hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, Aisyah berkata, kana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam idza dakhala al-ashru, bahwa Nabi Wasallam apabila sudah memasuki 10 yang akhir dari bulan Ramadan, syadda mizarahu, beliau mengencangkan kainnya, mengencangkan sarungnya, wa ahya lailahu, dan menghidupkan malam-malamnya, wa ayqadha ahlahu, dan membangunkan istrinya. Begitu juga dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, masih hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yajtahidu bil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersungguh-sungguh dalam beribadah pada 10 yang akhir bulan Ramadan, melebihi kesungguhan beliau di waktu-waktu yang lainnya. Alhamdulillah, kenapa Rasulullah mencontohkan kepada kita bahwa di 10 yang akhir ini beliau lebih meningkatkan ibadahnya, sampai malam-malamnya beliau hidupkan. Sebagian ulama ada yang menafsirkan kalau 10 yang akhir beliau tidak tidur, tapi beliau memperbanyak ibadah kepada Allah. Sebagian ulama beliau tidur, tapi tidurnya sangat sebentar sekali. Itu mananya beliau menghidupkan malam-malamnya dengan ibadah kepada Allah. Kenapa? Tentu kita semua sering mendengar, karena pada 10 yang akhir ini ada malam yang sangat istimewa, malam yang datangnya hanya 1 tahun sekali, yaitu Lailatul Qadar. Oleh karena itu hadirin, pada kesempatan khutbah kali ini
saya ingin menjelaskan makna Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ini ada dua kata. Yang pertama lail, yang kedua qadar. Kalau lail artinya malam. Kalau qadar, para ulama menjelaskan qadar ini ada 3 makna. Qadar yang pertama maknanya adalah al-azimah, yang agung, asy-syarifah, yang mulia. Berarti Lailatul Qadar artinya malam yang agung, malam yang mulia. Nah, qadar yang artinya mulia diantaranya tercantum dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-67. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma qadarullaha haqqa qadri." Mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya. Nah, qadar di sini adalah pengagungan. Berarti malam yang agung, malam yang mulia. Kenapa malam qadar disebut malam yang mulia, malam yang agung? Pertama, karena Quran yang mulia pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam qadar. Diturunkan dari mana? Bisa dilihat dalam tafsir Ibnu Katsir, dalam tafsir Ibnu Jarir, dan tafsir-tafsir yang lain ketika menjelaskan surat Al-Qadar ayat yang pertama, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam qadar. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjelaskan Al-Quran diturunkan pada malam qadar secara sekaligus dari Lauh Mahfuz ke samai dunia, langit dunia. Di langit dunia ada tempat namanya Baitul Izzah, itu sekaligus. Dari Baitul Izzah diturunkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berangsur-angsur selama kurang lebih 22 tahun, dan itu pun pertama kalinya diturunkan pada malam qadar. Itu adalah keistimewaan yang pertama. Kedua, malam qadar ini adalah malam yang diberkahi oleh Allah, malam yang banyak kebaikannya. Ini tercantum dalam surat Ad-Dukhan ayat yang ketiga, "Wa anzalnahu fi lailatin mubarakah." Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam yang diberkahi, yaitu malam qadar. Yang ketiga, siapa saja yang beribadah pada malam itu, siapa saja yang beramal soleh pada malam itu, maka nilai ibadahnya, nilai amal solehnya lebih baik daripada amal soleh yang dilakukan lebih dari 1000 bulan. 1000 bulan itu iwafillah kurang lebih 83 tahun. 83 tahun 4 bulan kurang lebih, itu adalah 1000 bulan. Ini adalah sekarang kadang-kadang kita yang hadir ini adalah jarang yang usianya sudah sampai 80 tahunan. Kalau kita mendapat satu Lailatul Qadar, berarti kita sama dengan ibadah, bahkan bukan sama, lebih baik daripada ibadah dilakukan selama 83 tahun lebih tadi. Ini adalah keistimewaan yang ketiga, sebagaimana dijelaskan oleh Allah ya dalam surat Al-Qadar ayat yang ketiga, "Lailatul Qadri khairun min alfi syahr." Keistimewaan yang keempat apa? Adalah malaikat-malaikat, termasuk Sayyidul Malaikat, penghulunya malaikat yaitu Jibril, turun semua ke bumi. Dalam rangka dengan izin Allah untuk mengatur segala urusan. Sebagaimana dijelaskan dalam ayat yang keempatnya, "Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr." Yang kelima, malam qadar adalah malam yang sejahtera, ya, malam yang penuh dengan keselamatan. Sebagaimana di ayat terakhirnya, "Salamun hiya hatta matla'il fajr." Ini qadar yang pertama. Qadar yang kedua artinya sempit, Pak.
Berarti Lailatul Qadar artinya malam yang sempit. Qadar yang artinya sempit bisa dilihat diantaranya dalam surat At-Tolak ayat yang ke-7. Wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahullah. Siapa yang disempitkan rezekinya, hendaklah dia memberikan nafkah ya dari harta yang Allah berikan kepadanya. Di sini ada kalimat waman kudiro. Ini fi'il madi mabni majhul. Asalnya dari qadar. Jadi qadar di sini maknanya sempit. Berarti Lailatul Qadar adalah malam yang sempit. Kenapa Lailatul Qadar disebut malam yang sempit? Karena bumi ini penuh dengan malaikat diwakillah. Jadi seakan-akan bumi ini adalah sempit karena dipenuhi oleh para malaikat. Cuma kita tidak merasa sempit karena malaikat adalah makhluk yang gaib dan diciptakan dari cahaya. Yang ketiga, qadar artinya ketetapan ya, atau ketentuan. Berarti Lailatul Qadar malam ketetapan, malam ketentuan. Di antaranya dibacalah qadar yang artinya ketentuan atau ketetapan tercantum dalam surat Fussilat ayat yang ke-10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha." Allah menjadikan di bumi itu gunung-gunung yang kokoh di atasnya. Wa baraka fiha, dan Allah memberkahinya. Wa qaddara fiha aqwataha, dan Allah menentukan ya kadar makanan-makanan penghuninya. Nah, di sini ada kalimat wa qaddara. Qaddara artinya Allah menentukan, Allah menetapkan. Kenapa iwan bila disebut malam ketetapan? Karena Allah Subhanahu wa taala pada malam itu Allah menetapkan ya apa yang akan terjadi 1 tahun ke depan. Baik yang akan terjadi pada diri kita, yang akan terjadi di keluarga kita, yang akan terjadi di alam semesta ini, itu Allah tetapkan pada malam itu. Karena iwan fillah, kita harus percaya, harus iman kepada takdir. Karena takdir, iman kepada takdir termasuk rukun iman yang ke-6. Para ulama menjelaskan takdir itu ada 4. Pertama ada takdir harian, yang kedua ada takdir tahunan, yang ketiga ada takdir sejak kita berada di alam rahim ibu kita, yaitu usia 120 hari atau 4 bulan. Takdir yang keempat, takdir yang sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, takdir harian bisa dilihat dalam surat Ar-Rahman ayat yang ke-29. Kulla yaumin huwa fi sya'n. Setiap hari dia Allah sibuk dengan urusan makhluknya. Dan ini dijelaskan Allah itu sibuk, yaitu menetapkan, menentukan semua yang makhluk-makhluknya, mulai dari rezeki dan lain-lain. Ini namanya takdir harian. Yang kedua adalah takdir tahunan. Ini tercantum dalam surat At-Dukhan ya. Nah, ayat yang keberapa? Ayat yang keempatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fiha yufraqu kullu amrin hakim." Fiha, pada malam itu ditetapkan segala sesuatu yang penuh dengan hikmah. Ini adalah takdir tahunan. Kemudian yang ketiga, takdir sejak kita berada di alam rahim, yaitu umur kita 120 hari. Ini dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Di antaranya disebutkan, hadisnya adalah panjang, kemudian yaitu kita awalnya 40 hari dalam rahim ibu kita masih dalam berbentuk sperma, 40 hari menjadi segumpal darah, 40 hari menjadi segumpal daging. Kemudian ya, nah kemudian setelah itu Allah ciptakan, yaitu wujud manusia. Kemudian Allah mengutus malaikat Jibril. Ya, Allah mengutus malaikat. Kemudian malaikat itu untuk apa? Pertama, untuk meniupkan ruhnya. Yang kedua, bikatbi rizkihi wa ajalihi wa amalihi syakiyun aw sa'idun. Yang kedua, malaikat diperintahkan untuk menuliskan rezekinya, ajalnya, amalnya,
orang yang sengsara ataukah dia termasuk orang yang bahagia? Inilah ikhwatillah, maka disebutlah Lailatul Qadar. Jadi bisa maknanya malam yang agung atau malam yang mulia, malam yang sempit, malam ketetapan atau malam ketentuan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Jadi hadirin, kalau disimpulkan bahwa di 10 yang akhir bulan Ramadan ini, marilah kita sama-sama meningkatkan kesemangatan, keseriusan ibadah kita dengan harapan semoga kita semua mendapatkan Lailatul Qadar. Karena ikhwatillah, apakah Lailatul Qadar itu hanya akan didapatkan dengan orang yang itikaf saja? Tidak. Tidak. Orang itikaf, disunahkan itikaf itu dalam rangka supaya lebih konsentrasi dalam melaksanakan ibadah, supaya lebih fokus dalam melaksanakan ibadah. Tapi ikhwatillah, karena yang disebut Lailatul Qadar bukan seperti gerhana. Kalau gerhana bakal terjadi dari jam sekian sampai jam sekian, bukan. Lailatul Qadar itu penuh semalam suntuk, mulai dari terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar. Malam itu namanya Lailatul Qadar. Ya, maka Imam Syafi'i rahimahullah menjelaskan dalam kitab Al-Um, juga Imam Malik menjelaskan di dalam kitab Al-Muwatta'nya, siapa yang sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah, dia mendapatkan bagian dari Lailatul Qadar. Ya, kenapa? Kita semua ibadah kalau sholat maghrib berjamaah, sholat isya berjamaah, sholat subuh berjamaah, mendapatkan bagian dari Lailatul Qadar, cuma tidak utuh. Kalau pakai rumus matematik begini ikhwatillah, kalau kita bisa menghidupkan semalam suntuk kurang lebih 10 jam. Nah, kalau kita bisa ibadah selama 10 jam itu di malam itu, berarti lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau kita dapatnya 5 jam, berarti lebih baik daripada ibadah 500 bulan. Ya, kalau full dapatnya lebih baik dari 1000 bulan. Kalau dapatnya separohnya, berarti lebih baik dari 500 bulan. Kalau dapat seperempat, tinggal dihitung saja. Ya, kalau dapatnya seperempatnya, berarti lebih baik dari 250 bulan. Makanya semua kalau kita ibadah pada malam itu, nah semuanya bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Cuma ada yang full dapatnya, ada yang hanya sebagian. Makanya ikhwatillah, ya, kalau kita tidak bisa i'tikaf, usahakan sholat isya berjamaah. Karena dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, siapa yang sholat isya berjamaah, seakan-akan dia sholat separuh malam. Siapa yang sholat subuh berjamaah, seakan-akan dia sholat sepanjang malam. Ya, ini adalah keutamaannya ikhwatillah. Nah, ini adalah cuma sayang ya, di kita ini saya keliling rata-rata apa yang tadinya masjidnya penuh, kalau sudah semakin kesini semakin semakin kurang. Ya, masih tersisa, ada yang tersisa 2 saf lagi, dan yang bahkan ada yang tersisa 1 saf lagi. Nah, kebiasaan di kita semakin akhir semakin malas ibadah. Ya, seharusnya ibadah kita semakin meningkat. Kenapa? Karena tadi kita berharap adanya Lailatul Qadar. Bahkan kalau ada jamaah nanti yang pulang, ya, yang pulang terutama di malam-malam yang ganjil, dan kemudian di perjalanan macet, nah kita langsung, wah ini mudah-mudahan Lailatul Qadar. Ketika kita macet di dalam mobil, perbanyak berzikir, perbanyak berdoa, perbanyak kita sholawat dan baca Quran kalau kita bisa.
itu pun insya Allah akan mendapatkan Lailatul Qadar. Sekali lagi, mudah-mudahan Iwan Fillah semuanya kita mendapatkan ya Lailatul Qadar, malam yang sangat istimewa ini, ya jangan kita sia-siakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qaraba ilaiha min qawlin wa amalin wa na'udzubika minan nar wa ma qaraba ilaiha min qawlin wa amalin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi tasliman katsira wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.